Selamat pagi. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai leasing atau akuntansi sewa bagian 2. Untuk akuntansi sewa bagian 2 ini kita akan membahas latihan soal dari sisi lesor. Meskipun nanti juga ada soal yang kombinasi gitu ya, tapi penekanannya memang dari si lesor, karena untuk yang dari si lesi itu sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada soal yang pertama, kita baca dulu ya. Ini dari KISO exercise 21.4. Cross leasing company, ya sesuai dengan namanya, ini lesor ya atau pemilik aset, menandatangani sebuah perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2015 untuk menyewakan peralatan elektronik ke Steward Company. Sewa ini bersifat non-cancelable, artinya tidak dapat dibatalkan, berjangka waktu 2 tahun, dan pembayarannya dilakukan setiap akhir tahun. Nah, ini kan ada juga pengecualian semacam ini ya. Jadi tidak semua sewa itu dibayar awal tahun. Dalam kondisi tertentu bisa juga akhir tahun. Nah, ini sekaligus juga variasi soal gitu ya. Informasi yang terkait dengan kesepakatan sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, steward atau penyewa memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga 16.000 pada akhir masa sewa. Kemudian peralatan memiliki kos dan nilai wajar 240.000. Ini bagi cross leasing company atau bagi lesor ya. Umur ekonomis 2 tahun dan nilai residu 16.000. Steward Company atau lesi diharuskan membayar kepada lesor setiap tahun sebesar 7.000 untuk biaya eksekusi atau executory cost. Kemudian yang keempat, cross leasing company mengharapkan tingkat kembalian untuk seluruh investasi sebesar 10%. Nah, kita lihat di sini tingkat bunga atau incremental rate yang diketahui hanya yang ada di sisi lesor 10%, berarti itu nanti yang akan kita gunakan. Instruksinya, buatlah jurnal pada pembukuan cross leasing company atau lesor untuk menggambarkan penerimaan dari kontrak sewa dan pengakuan pendapatan untuk tahun 2015 dan 2016. Nah, tentunya sebelum kita membuat jurnal kita harus menghitung dulu ya. Menghitung, kemudian kita membuat tabel amortisasi, baru nanti kita bisa membuat jurnal dengan mudah. Kemudian yang B, diasumsikan bahwa Steward Company itu menggunakan opsi. Jadi ada opsi atau pilihan untuk membeli, dia gunakan opsi itu. Jadi dia memutuskan untuk membeli aset itu pada akhir masa sewa. Nah, ini kita juga diminta membuat jurnal untuk mencatat transaksi ini. Oke, kita mulai. Yang pertama tentunya kita menentukan dulu. Yang pertama kita menghitung nilai yang ditutup melalui pembayaran sewa. Pertama kita cantumkan cost atau nilai wajar aset sewa ya, sesuai dengan data itu di nomor 2 ini ya, 240.000. Kemudian dikurangi dengan present value nilai residu. Kita lihat di sini nilai residunya 16.000, lalu kita kalikan dengan diskon faktor
pada tingkat bunga 10%. Ya, 10% yang ini ya, returnnya lessor ini. Nah, ini kita ambilkan dari tabel 62. Ya, tabel single sum pada kolom 10%, ya, pada kolom 10%, baris ke-2 kita peroleh angka 0,82645. Nah, setelah dikalikan 16.000 kita peroleh angka 13.223,20, maka kita bisa memperoleh nilai yang ditutup melalui pembayaran sewa adalah 240.000 dikurangi 13.223,20 sama dengan 226.776,80. Selanjutnya angka ini akan kita bagi dengan diskon faktor, ya, jadi 226.776,80 dibagi dengan diskon faktor yang kita ambil dari tabel. Nah, karena tadi pembayaran dilakukan pada akhir periode ya, maka sekarang diskon faktornya ini kita ambil dari tabel present value of ordinary annuity atau tabel 64 kolom 10%, baris kedua kita peroleh angka 1,73554. Jadi angka 226.796,80 dibagi dengan diskon faktor itu ketemu 130.66,42. Nah, inilah pembayaran sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa atau lessee kepada lessor atau pemilik aset. Nah, kalau saudara mencermati diskusi kemarin, memang yang menentukan pembayaran sewa itu ya lessor gitu ya. Nah, setelah ketemu ini barulah kita membuat tabel amortisasi. Karena hanya 2 tahun ya berarti tabelnya ringkas saja di sini. 1 Januari ini kita punya piutang sewa 240.000. Kemudian pembayaran dilakukan setiap akhir periode. Pertama adalah 31 Desember 2015, ada penerimaan pembayaran 130.66,42. Nah, ini adalah pembayaran tahunan dikurangi kos eksekusi. Ya, dikurangi kos eksekusi. Kemudian pendapatan bunga, ya, pendapatan bunga 24.000 itu adalah tingkat bunganya 10% dikalikan saldo piutang awal tahun. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa penurunan piutang sewa, yaitu 130.66,42 dikurangi 24.000 sama dengan 106.666,42. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung besarnya piutang, saldo piutang sewa akhir 2015. Kemudian di 2016 pembayaran tahunan masih sama, hanya sekarang angka pendapatan bunganya tidak kita hitung secara normal karena ini sudah terakhir ya. Maka kita menghitungnya dari sebelah kanan dulu. Saldo piutang sewa itu harus sama dengan 16.000. Nah, 16.000 itu apa? 16.000 adalah nilai residu. Jadi harus 16.000. Kemudian setelah ketemu 16.000, barulah kita menghitung penurunan piutang sewa. Ya, penurunan piutang sewa itu adalah angka di atasnya saldo 133.333,58 dikurangi 16.000. Ketemu 117.333,58. Nah, kemudian barulah kita menghitung pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah 136.666,42 dikurangi 117.333,58. Jadi khusus baris terakhir ini biasanya memang kita menyesuaikan ya, tidak perlu menghitung dengan rumus. Oke, setelah kita hitung
barulah kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2, yaitu membuat jurnal. Nah, kita mulai pada tanggal kontrak 1 Januari, kita lesor ya membuat jurnal debit piutang sewa, kredit, peralatan 240.000 ya. Kemudian 31 Desember ya, 31 Desember kita mencatat penerimaan pembayaran sewa gitu ya, yaitu sebesar angka yang tadi ada di perhitungan kita ya, di tabel pembayaran tahunan minus cost eksekusi ditambah dengan cost eksekusinya sendiri 7.000 ya, 7.000 sesuai dengan data di poin 3 ini. Jadi kita menerima sebesar 137.666,42. Kemudian kreditnya utang beban eksekusi 7.000, kemudian kredit piutang sewa 106.666,42. Ini angkanya dari tabel ya. Kemudian kredit lagi pendapatan bunga 24.000 juga dari tabel. Di akhir 2016 itu sama jurnalnya, hanya beda angkanya ya. Angkanya menyesuaikan yang ada di tabel itu. Ya, yang ini. Nah, itu apa namanya? Untuk pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 itu adalah buatlah jurnal untuk mencatat penjualan aset yang disewa kepada lesi dari sisi pembukuan lesor. Nah, mencatatnya ya tinggal debit kas ya, 16.000, kreditnya piutang sewa. 16.000 itu dari mana? Nah, 16.000 itu ya ini pada informasi nomor 1 dikatakan bahwa lesi memiliki opsi untuk membeli peralatan senilai 16.000 pada akhir masa sewa. Ya udah, jurnalnya simpel aja. Debit kas, kredit piutang sewa. Oke. Kita teruskan soal yang kedua. Dari exercise 216. Watkins Company, yaitu sebuah dealer mesin, menyewakan sebuah mesin ke Aoki Corporation pada tanggal 1 Januari 2015. Jangka waktu sewa 8 tahun, kemudian pembayaran sewa sebesar 38.514.000 setiap awal tahun. Pembayaran pertama diterima 1 Januari 2015. Kemudian Watkins telah membeli mesin ini di tahun 2014 dengan harga 170 juta. Itu HPP-nya gitu ya. Kemudian Watkins menetapkan tingkat bunga 11%. Ya, tingkat bunga 11%. Umur ekonomis mesin 8 tahun, tidak memiliki nilai residu, dan aset akan dikembalikan ke Watkins pada akhir masa sewa. Nah, instruksinya yang pertama, hitunglah nilai piutang sewa. Nah, ngitungnya ya mirip dengan yang soal pertama tadi ya. Setelah itu buatlah jurnal untuk tahun 2015. Nah, perhitungannya ya pembayaran sewa di sini ya per tahun 38.514.000 dikalikan diskon faktor. Nah, diskon faktor ini diambil dari tabel mana? Karena di sini pembayarannya setiap awal tahun, berarti diambil dari tabel present value of annuity due ya. Annuity due kita ambil dari baris ke-8 karena masa sewanya 8 tahun. Kemudian tingkat bunganya
berapa ini? Tingkat bunganya 11% ya. 11%. Nah, kita peroleh angka 5,71220. Nah, sehingga telah dikalikan ketemu angka itu. Kalau sudah, ya sudah, kita tinggal membuat jurnal. Yang pertama, jurnal untuk mencatat kontrak sewa. Nah, ini karena tipikalnya adalah sales type, maka di sini kita mengakui adanya beban pokok penjualan. Kalau yang soal 1 tadi, tipenya bukan sales type, ya, bukan tipe penjualan, sehingga penjualannya baru diakui pada akhir periode. Oke, kalau ini sales type, ya, sehingga langsung diakui di sini. Debit piutang sewa sebesar angka yang sudah kita hitung di sini 220 juta. Debit beban pokok penjualan atau HPP, ya, angkanya 170 juta, dari sini sudah kita ketahui ya harga belinya. Nah, kreditnya penjualan 220, kredit lagi persediaan 170. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2015 juga kita mencatat pelunasan atau pembayaran sewa. Ya, angkanya sudah diketahui 38514, berarti kita langsung mendebit kas kredit piutang sewa. 31 Desember kita mengakui adanya piutang bunga. Ya, piutang bunga kita hitung sebesar 11% dikalikan dengan saldo piutang sewa. Nah, saldo piutang sewa awalnya kan 220. Sudah dikredit 38514. Nah, berarti di sini dikurangi ya. Ini baru dikalikan 11%. Ketemu angkanya 19.963.000. Ya sudah. Nanti kalau kita teruskan ke 1 Januari 2016, jurnalnya sama persis dengan 1 Januari 2015. Oke, kita masuk ke soal nomor berikutnya ya, soal ketiga. Nah, kali ini ada satu soal yang menanyakan akuntansi baik dari sisi lessee maupun lessor sekaligus itu. Kita lihat soalnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2015, Pelmer Company menyewakan peralatan ke Immelman Corporations. Jadi di sini Palmer ini lessor, Immelman lessee. Ya. Informasi yang terkait dengan sewa adalah sebagai berikut. Jangka waktu sewa 6 tahun dan tidak dapat dibatalkan, dan tidak ada opsi pembaruan kontrak, sehingga peralatan akan dikembalikan ke lessor pada akhir masa sewa. Kemudian pembayaran sewa itu per tahun sama dan dilakukan setiap tanggal 1 Januari di awal tahun, mulai tahun 2015. Nilai wajar peralatan per 1 Januari 2015 itu 200.000 dan kosnya adalah 150.000. Umur ekonomis 8 tahun. Nilai residu yang tidak digaransi 10.000. Kemudian Immelman mendepresiasi seluruh peralatan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kemudian Pelmer menetapkan sewa tahunan untuk menjamin tingkat kembalian 11%. Sedangkan Immelman's incremental borrowing rate sendiri adalah 12%. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini ada satu kalimat yang sebetulnya nggak perlu saya jelaskan, itu sudah dipahami. Kalau ada dua tingkat bunga seperti ini dan lessee mengetahui, maka yang dipakai adalah tingkat bunganya si lessor. Nah, di sini malah ditegaskan, it is impracticable for Immelman to determine the implicit rate.
Jadi bukan hal yang lazim bagi lesi untuk menentukan sendiri tingkat kembalian implisit. Oke, pertanyaannya, tentukan sifat sewa ini apakah merupakan finance lease atau operating lease, baik bagi Pelmer maupun Immelmann. Nanti kita kaitkan dengan kriteria ya. Kemudian yang kedua, hitunglah nilai pembayaran sewa tahunan. Nah, ini caranya sama seperti yang sudah-sudah ya. Kemudian buatlah jurnal untuk lesi di tahun 2015, Immelmann lesi ya. Yang keempat, buatlah jurnal untuk lessor atau Pelmer di 2015. Oke, yang A saya kira tidak perlu kita diskusikan panjang lebar ya. Masa sewa 6 tahun, umurnya 8 tahun, berarti mencakup 75%. Ya, ini aja kan sudah menunjukkan bahwa sifat sewanya adalah finance lease. Nilai tunai pembayaran sewa lebih besar dari 90% nilai wajar aset. Ya. Oke, silahkan nanti yang lain dibaca sendiri. Kemudian perhitungan pembayaran sewa itu adalah 200.000, yaitu nilai wajar dikurangi dengan nilai tunai residu. Ya, nilai tunai residu ini ya, nilai residu 10.000 ini dinilai tunaikan. Nah, nilai tunainya diskon faktornya diambilkan dari tabel 62 atau tabel single sum. Kemudian single sum, tingkat bunganya 11%, kemudian barisnya adalah baris ke-6 karena 6 tahun. Ketemu angka 0,53464. Ya. Nah, kemudian hasilnya berapa nanti tinggal dibagi dengan diskon faktor yang diambil dari tabel annuity due. Nah, annuity due 65 ya. Kita ambil dari kolom 11% baris ke-6. Nah, ketemu 41452. Ya, 41452. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh lesi. Yang pertama, ketika terjadi kontrak ya debit aset sewa, kredit liabilitas sewa. Ya, sebesar 198.77, yaitu angka ini sebetulnya 200 ya dikurangi dengan nilai tunai residu ini ya sebesar 198.77, atau bisa juga dihitung ulang 41452 yang ini dikalikan dengan diskon faktor 4,69590. Oke, sudah ya. Nah, kemudian pembayaran sewa pertama kali itu dilakukan dengan mendebit liabilitas sewa, kreditnya K seperti biasanya. 31 Desember ada pencatatan depresiasi ya. Itu seperti biasa ngitungnya ya tinggal dibagi dengan umur ekonomis. Ya, di sini umur ekonomisnya 8 tahun, tapi kita menggunakan yang lebih pendek yaitu jangka waktu sewa. Nah, kemudian berikutnya kita mencatat beban bunga. Nah, beban bunga adalah saldo liabilitas sewa yaitu 190.877 sudah dilunasi 41452, nanti ketemunya berapa dikalikan dengan tingkat bunga. Udah ya.
Nah, sekarang dari sisi lessor. Nah, lessor itu akan mencatat seperti biasanya debit piutang 200, beban pokok penjualan, ya, kreditnya penjualan, kreditnya persediaan. Ya. Angka-angkanya sudah ada semua, tinggal kita ambil. Kemudian penerimaan sewa pertama kali itu kita debit kas kredit piutang sewa. Kemudian pengakuan pendapatan bunga, kalau lesi tadi mencatatnya debit beban bunga kredit liabilitas sewa, kalau ini dibalik, debit piutang sewa kredit pendapatan bunga. Oke, soal berikutnya kita lihat dulu datanya ya. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan persetujuan sewa yang sifatnya non-cancelable antara Lennox Leasing Company dan Gill Company. Kita lihat yang pertama, inception date. Inception date itu adalah tanggal kontrak 1 Mei 2015. Pembayaran sewa, ya, annual lease payments, yang akan dibayarkan setiap awal tahun mulai 1 Mei 2015 itu 18.829,49. Kemudian opsi beli pada akhir masa sewa itu harganya 4.000, jangka waktu sewa 5 tahun, umur ekonomi 10 tahun, kemudian cost, ya, cost atau harga perolehan 65.000, nilai wajar per 1 Mei 81.000, tingkat bunga implisit lessor 10%, tingkat bunganya lesi juga 10%. Jadi kebetulan sama ya. Jadi tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian di sini lesi ini juga bertanggung jawab terhadap adanya seluruh beban eksekusi. Pertanyaannya pertama, hitunglah piutang sewa pada tanggal 1 Mei 2015. Kemudian yang kedua, buatlah tabel amortisasi sewa untuk jangka waktu 5 tahun. Kemudian buatlah jurnal untuk mencatat persetujuan sewa, penerimaan penerimaan sewa dan pendapatan sewa untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Nah, sekarang kita lihat dulu perhitungan sewanya. Pertama, kita menghitung nilai tunai pembayaran sewa. Ini pembayaran sewa per tahun, kemudian diskon faktor. Ya, diskon faktor di sini seperti biasa ya, kita ambil dari tabel present value of annuity due, ya, annuity due pada kolom 10% sesuai dengan tingkat bunganya di sini. Kemudian barisnya 5 tahun, ya, baris kelima. Nah, kita dapatkan angka 4,16986. Nah, ini nilai tunai pembayaran sewa. Kemudian kita juga akan menghitung nilai tunai opsi beli. Ya, opsi pembelian tadi kan harganya berapa? 4.000. Nah, lalu ini juga kita nilai tunaikan. Kita nilai tunaikan dengan menggunakan diskon faktor dari tabel single sum atau 62 pada kolom 10% baris ke 5. Kita peroleh angka 0,62092. Nah, kemudian keduanya dijumlahkan. Nah, inilah yang akan kita akui dan kita catat sebagai piutang sewa. Nah, lalu pembuatan tabelnya seperti biasa ya. Biasa, ini dianggap awal tahunnya 1 Mei gitu ya, sesuai dengan kontrak itu. Kemudian ini pembayaran sewa plus opsi beli. Pemberlakuan bunga belum ada, penurunan sewa
sekian dan seterusnya itu. Nah, seperti biasa di bagian akhir, ya di bagian akhir ini ada yang opsi beli tadi ya 4.000 ini dicatat seperti dikalkulasi seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, diminta membuat jurnal 2015, 2016, 2017. Semuanya berasal dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, terutama dari tabel amortisasi ini. Yang pertama, pada saat terjadinya kontrak, ya kita mencatat debit piutang sewa dari hasil perhitungan tadi sudah ya. Kemudian debit BPP, ini juga dari data ini sudah ada semua ya, 65.000. Kemudian kreditnya penjualan, kredit lagi persediaan, angkanya sama. Kemudian saat penerimaan pembayaran, ya 18.829,49, angkanya sudah ada ya. Dari sini tinggal debit kas, kreditnya piutang sewa. Nah, kemudian di akhir tahun ada penyesuaian untuk mengakui pendapatan sewa, ya, pendapatan sewa ini, yaitu dari tabel ini, ya, pendapatan bunga, pendapatan bunga. Dari tabel ini kita ngitung pendapatan bunga untuk setahun kan, yaitu dari 1 Mei 2015 sampai 1 Mei 2016, yaitu sekian ini. Tapi karena belum ada setahun, ya, belum ada setahun, maka kita kalikan dengan cara prorata, baru 8 bulan ya. 8 bulan ya, 8 bulan dari 1 Mei sampai 13 Desember, berarti kalikan 8/12, ketemu angka 4144,70. Nah, kemudian kita buat jurnal ya, jurnal debitnya piutang sewa, kreditnya, nah, kreditnya ini mestinya pendapatan bunga ya, saya koreksi dulu, ini pendapatan bunga, oke. Pendapatan bunga. Kemudian di 1 Mei 2016 ya, kita menerima kas 18.829,49, kreditnya piutang sewa, kredit lagi pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga yang di sini adalah pendapatan bunga yang sudah kita hitung sebelumnya di tabel yang ini ya, dikurangi yang sudah diakui di akhir tahun 2015 ya. Oke. Nah, itu udah ya. Kemudian di 2016 sama, hanya angkanya berbeda di sini ya. 1 Mei 2017 sama, tapi angka pendapatan bunganya dan piutang sewanya berbeda. Akhir tahun sama lagi, tapi angkanya berbeda. Oke, udah ya. Nah, berikutnya soal dari 2110 ya. Ini juga dari si lesor ini. Vivo Leasing Company menandatangani sebuah persetujuan kontrak ya pada tanggal 1 Januari untuk menyewakan mesin ke Reed Company. Kesepakatannya yang pertama, jangka waktu sewa 6 tahun, sifatnya non-cancelable, tidak ada opsi pembaruan. Kemudian umur ekonomis 6 tahun. Kos dan nilai wajar per 1 Januari 2015 itu 343.000. Kemudian aset akan dikembalikan ke lesor pada akhir masa sewa. Pada saat itu diharapkan nilai residunya sebesar 61071. Ya, dan none of which is guaranteed, ya tidak digaransi. Kemudian Reed Company, ya Reed Company itu si lesi,
bertanggung jawab untuk seluruh beban eksekusi. Yang kelima, kesepakatan itu menyebutkan bahwa pembayaran sewa itu dilakukan setiap mulai 1 Januari 2015, berarti setiap awal tahun ya. Nah, instruksinya di sini untuk seluruh angka dibulatkan gitu ya. Yang pertama, dengan asumsi lessor menginginkan tingkat kembalian 10% untuk investasinya, hitunglah pembayaran sewa per tahun. Nah, cara ngitungnya seperti tadi sama ya. Kemudian buatlah tabel amortisasi. Yang ketiga, buatlah jurnal untuk lessor di tahun 2015 dan 2016 untuk mencatat ya semua transaksi ya, mulai dari kesepakatan sewa dan seterusnya itu. Nah, kita hitung ya. Nilai wajar pembayaran sewa per tahun. Pertama kita cantumkan nilai wajar. Kemudian dikurangi dengan nilai tunai residu. Cara ngitungnya sama persis seperti tadi ya. Nah, sehingga di sini nilai yang akan ditutup melalui pembayaran sewa adalah 308.527,25. Nah, selanjutnya ini dibagi dengan angka diskon faktor yang diambil dari tabel annuity due. Ya. Kolomnya berapa persen ya sesuai dengan data di sini 10%. Kemudian barisnya berapa ya sesuai dengan jangka waktu sewa di situ ya. Nah, jangka waktu sewanya 6 tahun. Nah, berarti diambil dari baris ke-6, kolom 10%. Ya. $4,79079. Jadi sama dengan tadi ya. Nah, setelah itu barulah kita membuat tabel amortisasi sewa dari sudut pandang lessor. Caranya sama persis seperti tadi. Ya. Silakan nanti saudara cermati sendiri. Kemudian dari sini kita bisa membuat jurnal. Ya, yang pertama saat terjadi kontrak ya debit piutang sewa, kredit peralatan. Kemudian pembayaran sewa, debit kas, kredit piutang sewa, pengakuan bunga, debit piutang sewa, kredit pendapatan bunga, dan seterusnya. Nah, ini semuanya mengacu pada tabel yang kita buat di sini. Oke, kemudian yang terakhir ini operating list, ya. Operating list baik dari sisi lessee maupun dari sisi lessor. Langsung aja kita lihat transaksinya. Pada tanggal 20 Februari 2015, Marcos Group membeli mesin seharga 1.200.000 untuk disewakan. Nah, mesin ini memiliki umur ekonomi 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu dan akan didepresiasi dengan garis lurus. Mesin ini disewakan ke Seeds Company pada tanggal 1 Maret 2015 selama 4 tahun dengan pembayaran sewa per bulan 15.600. Tidak ada opsi untuk memperbarui kontrak sewa. Kemudian selain itu Marcos membayar 30.000 yaitu berupa komisi yang berhubungan dengan negosiasi sewa pada bulan Februari 2015. Pertanyaannya, what expense should Seeds Company record as a result of the fact above for the year ended December 31st, 2015? Ya, artinya ya jurnalnya kayak apa gitu aja. Jadi akan dicatat dalam akun beban apa gitu. Kemudian berapakah pendapatan atau rugi sebelum pajak
yang harus dicatat oleh Marcos sebagai akibat dari transaksi di atas pada 31 Desember 2015. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bagi Seeds Company, ya, Seeds Company. Ini kan si lessee ya, penyewa. Dia membayar sewa bulanan 15.600, ya. Kemudian masa sewa itu 10 bulan, maka dia akan mencatat pembayaran sewa selama 1 tahun 156.000. Ini dicatat sebagai beban sewa nanti. Ya. Nah, kemudian bagi si lessor, transaksi ini akan dicatat dalam akun pendapatan sewa, ya. Pendapatan sewa 15.600 kali 10 berarti 156.000 dikurangi depresiasi dikurangi komisi. Nah, sehingga diperoleh laba sebelum pajak 49.750. Oke, saya kira itu ya. Nanti silakan diulang-ulang supaya Anda bisa semakin paham.